Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan kami di kanal YouTube GKJ Bejiarjo. Saat ini kami berada di sebuah rumah yang di Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo. Ya. Ini adalah kediaman Bapak Samingu yang merupakan cikal bakal berdirinya GKJ Bejiarjo Pantan Karanganom. Lebih jelasnya kepada Bapak Sudiro akan memberikan penjelasan tentang rumah ini kepada kita semuanya. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Rumah ini adalah rumah mula-mula yang digunakan untuk mengadakan kumpulan pada setiap malam minggu menjelang mendengarkan radio transistor itu. Kemudian dengan berjalannya waktu, rumah ini dibagi menjadi dua. Yang sebelah timur itu sebagai tempat huni keluarga Pak Samingu, yang sebelah barat itu untuk kegiatan kerohanian, yaitu untuk kumpulan pada saat itu. Ya. Itu ceritanya. Kemudian setelah berjalannya dengan waktu juga, Jemaat Karanganom sudah bertumbuh dewasa tentang keimanannya. Pak Samingu memberi fasilitas, yaitu memberikan tempat tinggalnya, tanah yang dibeli itu untuk dipakai kegiatan, dibangun dan dipakai untuk kegiatan keagamaan. Iya, terima kasih. Ya, gedung gereja ini adalah gedung gereja yang setelah semula itu menempati di rumahnya Mbah Samingu atau Bapak Samingu yang hanya sebagian dari rumah tinggalnya. Kemudian Pak Samingu punya tanah di sini. Kemudian tanah ini supaya menjadi dibangun sebuah kampung atau yang pada saat itu hanya berbentuk kampung. Tetapi untuk peribadatan itu tahun 72, 74 akhirnya dibangun agak kuat, belum berupa bangunan gereja, belum berupa bangunan permanen gitu. Akhirnya tahun 80 itu baru dibangun bangunan permanen, dan perkembangannya itu tahun 2015 kemarin bisa sempurna. Menjadi semegah yang menjadi bangunan dalam bentuk gereja ya Pak, seperti ini ya Pak, tahun 2015 tahun 2015 ya, baru bisa terbentuk. 8 tahun sudah berdiri megah sampai hari ini ya. Iya. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan kami di channel YouTube GKJ Bejiarjo dalam acara obrolan gayeng, dan hari ini bersama Bapak Sudiro. Beliau adalah warga jemaat GKJ Bejiarjo Pantan Karanganom, dan kebetulan juga saat ini masih menjabat sebagai penatua. Nah, untuk mengetahui latar belakang Pak Sudiro, beliau itu siapa dan apa pekerjaannya, beliau akan memperkenalkan diri untuk kita semuanya. Pak Sudiro, monggo memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Sudiro, lahir tahun 1959. Berarti saya sudah purna 3 tahun yang lalu. Dan saya mempunyai 2 orang anak, keduanya cewek dan sudah mempunyai anak semua. Jadi cucu saya 3. Dengan demikian saya sudah merasakan sukacita dan sudah merasakan bahwa saya ini sudah menjadi kakek-kakek betul gitu. Ya. Nanti Pak. Ya. Demikian tadi perkenalan kita dengan Pak Sudiro ya, yang secara pribadi beliau itu sudah purna tugas, sudah berhasil membangun keluarga karena sudah punya cucu ya, dua-duanya sudah punya anak, sehingga sudah berhasil dalam menata kehidupan keluarganya. Iya, beliau adalah masih family, dalam bahasa Jawa itu perunan gitu, perunan dari Bapak Samingu dan Ibu Subrantira. Mereka berdua adalah
cikal bakal jemaat GKJ Bejarjo yang ada di wilayah Karanganom itu ya. Demikian tadi perkenalan kita, dan kita akan bincang-bincang tentang peran serta kita atau khususnya Bapak Sudiro dalam pertumbuhan jemaat di GKJ Bejarjo Pandan Karanganom ya. Bapak Sudiro, Bapak itu termasuk keluarga generasi yang keberapa di dalam perkembangan Pepandan Karanganom? Jadi generasi keberapa Pak? Kalau tadi kan saya bilang Bapak itu kan masih family dari Bapak Samingu gitu. Nah, generasi keberapa Pak? Ya, saya adalah generasi yang kedua dari keluarga besar atau dari jemaat yang pertama, yaitu dari Pak Samingu bersama dengan bapak-bapak kami dulu. Nah, saya kebetulan perunan dari Bapak Samingu bersama Ibu Subrantirah, itu adalah kakak dari ibu saya. Nah, untuk itu dalam bergereja memang Pak Samingu dan Bu Subrantirah itu adalah merupakan tokoh yang pertama kali mendirikan atau sebagai cikal bakal jemaat GKJ Bejarjo yang semula itu adalah GKJ Wiladeg. Yang sebetulnya dari keluarga Ibu Subrantirah itu adalah putra dari Bapak Sastroatmojo, yang beliaunya adalah seorang majelis GKJ Wonosari pada tahun 60-an. Nah, itu sekilas. Kemudian perkembangannya ya, perkembangan dari generasi ke generasi. Pada saat itu memang Pak Samingu adalah sebagai tokoh atau sebagai orang yang banyak didekati dengan oleh tetangga ataupun karena beliau adalah orang terpelajar sendiri di daerah Karanganom di ini. Sini ya Pak. Ya, karena beliau termasuk juga guru. Guru. Nah, itu yang mungkin nanti masih ada yang belum kami. Iya, jadi tokohnya adalah Pak Samingu ya Pak. Pak Samingu. Nah, kalau misalnya tokoh sentralnya adalah Pak Samingu, yang mendirikan mula-mula, lalu kisah singkat berdirinya gereja ini, sehingga kalau Pak Samingu kan tokoh Nasraninya, lalu bagaimana sejarah mula-mulanya atau sejarah singkatnya mendirikan gereja Pepandan di sini? Apakah memang waktu itu memang sudah banyak jemaatnya atau bagaimana? Lalu dengan siapa saja Pak orang-orang yang berpengaruh, orang-orang penting dalam mendirikan Pandan di Karanganom sini? Ya, terima kasih. Gini, memang di awalnya Karanganom itu belum ada orang yang mengenal Kristus atau boleh dikata Kristen. Mbah Samingu sendiri, dia adalah seorang putra dari seorang kaum dalam waktu dulu atau Mudin atau yang perkembangannya menjadi sekarang kami tua itu. Nah, berarti Mbah Samingu ini adalah orang yang pertama mengenal Tuhan Yesus. Karena apa? Ya, pada saat itu karena bisa mendapatkan dengan Ibu Subrantirah itu. Karena beliau pada saat itu tahun 60-an itu beliau diangkat sebagai guru SD di Selang. Bertemu dengan Ibu Subrantirah juga di SD Selang. Akhirnya beliau membangun keluarga baru atau menjadi bersuami istri. Kemudian beliau bertempat tinggal atau berdomisili di Wonosari di tempat Mbah Sastroatmojo itu. Di rumah ibu ya, Bu Subrantirah ya, di rumah ibu ya. Itu
tahun 60 sampai 63. Iya. Tahun 1963 kebetulan di wilayah Kelurahan Ngawis ini itu ada termasuk apa ya, ada program dari pemerintah bertransmigrasi ke Sumatera. Nah, simbah saya ikut ke Sumatera. Akhirnya rumah yang ada di Karanganom sini itu kosong. Kemudian Pak Samingu ke Karanganom bertempat tinggal di rumah yang kosong. Rumah Mbah itu ya? Ya, rumah Mbah. Ya. Akhirnya di situ setiap malam itu hanya ada 4 orang, itu Mbah Samingu bersama ibu dengan 2 orang anaknya, yaitu pada saat itu baru 2 anaknya Mbah Samingu, Pak Samingu itu, yaitu Ibu Waintinah sama Mas Bikora Mahendra Jaya. Nah, dalam kegiatan malam sesudah makan itu beliau itu ya mengadakan, ya boleh dikata itu doa keluarga gitu. Selain dia mengadakan doa keluarga, juga mengadakan itu nyanyi, ngidung pada saat itu. Ngidung. Akhirnya itu kakaknya yang bernama Mbah Diporjo, Putri, itu datang gitu. "Ping apa to Sam?" gitu tanya. Nah, itu ngidung yu ngaten. "Oh, ngidung ki apa to?" Nah, akhirnya itu terjadi komunikasi yang akrab gitu. Akhirnya pada saat itu Mbah Dipo Putri itu bersama dengan putranya Putri, itu namanya Ibu Tati Pariyati namanya, itu akhirnya bergabung. Jadi yang semula hanya 2 orang, anaknya 2, anaknya 2, terus ditambah 2, ada 4. Nah, kegiatan itu jadi 6 orang. Kegiatan itu terus kemudian didengar keluarga tangga yang lain. Nah, kebetulan pada saat itu seperti halnya Mbah Setro Sentono, Mbah Joyo Taruno, ini main sukanya Mbah Joyo Taruno dan sama si Mbah ini sukanya kalau ada orang membaca dan orang nembang pada saat itu mocopatan gitu, itu senang sekali mendengarkan. Senang sekali, apalagi waktu itu Pak Samingu membaca Alkitab, itu senang banget, sampai mendengarkannya itu sampai ya nguping banget gitu loh. Nah, dari situlah akhirnya berkembang satu akhirnya menjadi banyak orang gitu. Nah, dari situ nanti setelah berjalan beberapa hari, tahun, sampai tahunan Pak, dari tahun 63, 65 sampai 67, jadi ada jenjang 5 tahun. Akhirnya simbah yang ada di Sumatera itu diambil oleh Pak Samingu. Diambil dari Sumatera balik ke Karanganom. Setelah melihat keadaan yang semacam itu, kok berbeda dengan dulu. Yang si dulu itu Samingu itu sok ngaji, kok jadi saiki ngono piye? Tapi sok ngitung dadi kan. Ngitung. Tapi tapi Mbah Mentorjo atau bapaknya Pak Samingu tadi ya nerima aja, nggak apa-apa. Senang sekali gitu. Ya karena ya suka membaca, suka ngitung, suka nyanyi dan lain sebagainya gitu. Akhirnya banyak sekali tetangga-tangga yang ikut bergabung. Nah, hal semacam itu akhirnya diketahui juga oleh Mbah Suro Sentono. Mbah Suro Sentono itu Awis, yang kebetulan mertua dari Bapak Alfius Wandi, Pendeta Wilageng itu. Akhirnya bergabung. Pak Suro Sentono ya, Pak. Suro Sentono. Itu bergabung. Akhirnya ternyata banyak sekali di sini. Terus kemudian bagaimana kalau kita mengadakan kegiatan itu? Nah, sebelum itu setelah Mbah Mentorjo sampai di sini, kebetulan waktu itu Mbah Mentorjo datang ke sini dan Pak Samingu pulang menjemput itu tadi, punya oleh-oleh yang sangat istimewa, unik sekali, yaitu radio transistor. Nah,
sudah orang-orang tua seperti Mbah Joyo dan kawan-kawan itu tadi Iya. senangnya mendengarkan orang membaca, Iya. orang menyanyi, Iya. malah ditambah di situ ada Radio. radio. Iya. Nah, kegiatan ini setiap malam minggu ya, setiap malam minggu itu biasanya ada acara wayang kulit. Iya. Ada acara wayang kulit. Lah di situ sambil menanti Wayangan. wayangan, Wayang kulit. ya, sambil menanti wayangan itu, kemudian ya Pak Saminggu mengadakan kegiatan kumpulan namanya pun. Iya. Pada saat itu namanya kumpulan. Iya. Ya, setelah dari kumpulan itu akhirnya ya banyak sekali. Iya. Semula memang orang tua-tua. Akhirnya juga Pak Saminggu karena beliau itu selain menjadi guru dan berpengaruh di dusun Karanganom, bahkan beliau adalah sebagai anggota LSD pada saat itu, Apa tuh, Pak? Lembaga Sosial Desa. Oh, lembaga sosial desa. Kalau gitu. sekarang mungkin Bamuskal mungkin Iya, gitu. iya, iya. Nah, itu akhirnya segala informasi yang ada termasuk informasi dari pemerintah, Iya. ya, pemerintah itu tahu. Melalui Pak Saminggu. Iya, melalui Pak Saminggu ya, itu. iya. Padahal pada saat tahun 65 dan 66, 65, 66, 67 itu kan wilayah kita, negara kita kan baru genting-genting. iya, gentingnya dengan adanya G30 SPK Iya, itu. iya. Nah, Iya, Pak Saminggu tahu akhirnya apa orang-orang itu malah merapat dengan Pak Saminggu ya dengan catatan supaya terhindar dari peristiwa itu gitu. Ya, yang bukan ke politik tapi Ya, ke bukan ke politik, sosial, tapi ke bahkan sosial ke dan agama ke gitu ya Pak. agama, Nah, gitu. gitu. Iya. Jadi seperti tadi panjang lebar tadi paling tidak saya ada orang-orang yang membantu Pak Saminggu atau tokoh-tokoh yang akhirnya menjadi panutan itu ada Pak Setro Sentono, ada Pak Joyo Taruno, lalu ada Pak Suro Sentono, Mbah Suro Sentono yang beliau adalah mertua dari Bapak Pendeta Alfius Wandi. Waduh, gitu ya. Jadi banyak dan berkembang dengan tadi dari ceritanya menjadi banyak dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pak Saminggu. Ya, nah, Bapak, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita, ngobrol kita, sebaiknya kita ini basahi tenggorokan kita biar bicaranya lancar. Monggo Pak, diminum dulu Pak. Ya. Ini ada cemilan khas dusun gitu, kacang open gitu, kacang goreng ini ya. Ya, baik Bapak, kita lanjutkan sekarang. Kalau tadi sudah siapa tokoh-tokoh yang penting dalam perkembangan jemaat di Pandan Karanganom. Lalu kalau tadi itu kan ada rumah kosong yang ditinggal transmigrasi, terus yang kebetulan adalah orang tua Pak Saminggu ya Pak. Iya. Rumahnya kosong dan akhirnya Pak Saminggu yang tadinya di Wonosari pindah ke Karanganom menempati rumah itu. Lalu kegiatan rohani atau peribadatan mula-mula itu di mana? Apakah langsung ada di gereja ini Pak, atau ada rumah sementara proses dan sampai akhirnya ada di gereja ini Pak? Ya. Oh ya, terima kasih. Itu setelah Pak Saminggu pulang ke Karanganom menempati rumah kosong, dan sudah banyak tetangga atau saudara yang dekat itu sering berkumpul gitu. Kemudian rumahnya itu dibagi dua, yang sebagian untuk kegiatan rohani, yang sebagian untuk rumah tinggal. Ya. Nah, itu berdasarkan persetujuan dari sesepuh-sepuh tadi seperti Mbah Suro, Mbah Joyo, Mbah Setro itu gimana kalau di sini diadakan kegiatan semacam ini, ya bolehlah, setuju. Akhirnya Pak Saminggu membagi rumahnya sebagian untuk kegiatan rohani, yang sebagian untuk rumah tinggal itu. Nah, berjalannya dengan waktu yang semula hanya untuk istilahnya itu hanya untuk kumpulan setiap malam minggu. Nek bahasa Indonesia persekutuan ya Pak. Persekutuan, kumpulan ya Pak, kempalan ngerti nggih. Persekutuan nggih. Ya, setelah itu akhirnya dari
dari komunitas waktu itu Pak Samingu itu diangkat menjadi Majelis GKJ Wiladeg yang pertama kali ya. Yang pertama kali. Kemudian di antara Pak Suharsono, kemudian Pak Mangkuadat Mojo dan juga Pak Patmo yang pada saat itu sebagai guru Injil di GKJ Wiladeg ya, itu menyetujui bahwa di Karangnom itu boleh untuk diadakan ibadah siang hari itu. Akhirnya berlangsung. Pak Samingu adalah yang pertama sebagai majelis di Karangnom, dan juga kebetulan Pak Wagiman yang berdomisili di Ngawis ini, yang pada saat itu juga berasal dari Ngawis, tetapi beliau dulu merantau di Wonosobo, akhirnya pulang jadi guru dan juga menjadi majelis GKJ Wiladeg di Pantan Karangnom. Jadi dulu dilayani, selain yang melayani itu dari Wiladeg, juga dilayani dua majelis setempat ya Pak, Pak Samingu dan Pak Wagiman. Pak Wagiman yang dulu itu tempat tinggalnya di Ngawis, kemudian bertempat tinggal di Bendungan. Itu masih tetap ya. Berapa lama Pak di rumah Pak Samingu itu yang dibelah jadi dua itu Pak? Itu dari tahun 67 sampai dengan tahun 72. Dari 72. Iya. Jadi lama sekali itu. Lama sekali. Setelah tahun 72 akhirnya Pak Samingu membeli tanah di sini, di gereja Pak. ini. Di gereja ini tanah gereja ini. Terus kemudian sudah ada bangunan Pak? Belum. Oh, belum ada bangunan. Kemudian terus dibangun ya katakanlah rumah kampung gitu dulu. Nah, itu untuk kegiatan Jadi bentuknya rumah kampung, bukan bentuknya gereja ya Pak? Ya, masih rumah kampung, rumah kampung, rumah limasan lah gitu. Oh, bukan. Oh, bukan. Rumah kampung. Oh iya. Kayak model pawon lah. Dulu. Nah, akhirnya untuk kegiatan dan akhirnya gereja atau jemaat itu semakin dewasa. Ya, semakin dewasa artinya gini. Kalau ini kan tanahnya Pak Samingu, bagaimana kalau kita miliki? Ya, Pak Samingu akhirnya boleh dimiliki, boleh kalau tadinya hanya pakai, boleh ditempati sebagai dibangun ya sebagai rumah ibadah. Akhirnya ya dibeli, tetapi ya tidak istilahnya tidak senilai ya pada saat itu ya, punya ibaratnya ya hibah ya, tidak hibah tapi dibeli dengan harga khusus. Jemaat itu biar mempunyai rasa tanggung jawab kan gitu. Nah, itu akhirnya dibangun tahun 72, dan kemudian tahun 72 itu dan setelah jadi tempat ini itu dipakai untuk ibadah dan baptisan. Kebetulan pada saat itu 8 orang ya. 8 orang termasuk Mbah Mentorjo yang sebagai orang tuanya Pak Samingu, yang belum Kristen tadinya. Yang tadinya belum Kristen. Itu tahun 72. Tahun 72 itu ya Pak. Penggunaan gedung ini sebagai gereja yang waktu itu belum dalam bentuk gedung tapi rumah kampung, tapi membaptis. Tapi tadi Mbah Mentorojo, tapi kalau Pak Setro, Pak Joyo itu sudah baptis duluan atau bareng bersama-sama dengan itu Pak? Belum. Itu belum baptis. Kemudian gitu. Tahun berikutnya, berikutnya itu banyak sekali yang tua-tua dan juga yang muda. Tuh. Akhirnya ya pada tahun 80 gedung gereja ini bisa kita miliki, bisa kita bangun, namun belum seperti ini. Jadi gedung gereja ini sudah mengalami 3 kali perubahan. 3 kali perubahan ya Pak. 3 kali perubahan. Namun demikian dari bentuk yang pertama, kedua dan yang ketiga, kebetulan saya sudah ikut ambil bagian di dalamnya. Jadi
Iya, jadi itu sejarah berdirinya gedung gereja Pantan Karanganoem ya Pak. Jadi itu yang dulu Pantan dari induknya GKJ Wiladeg, setelah GKJ Bejiarjo dulu juga Pantan dan menjadi dewasa, dan ini diserahkan kepada GKJ Bejiarjo untuk pelayanannya ya Pak, ya, pemelayanan pengembalaannya. Iya. Nah, kalau tadi kan sejarah tentang bagaimana gedung ini terbangun, dari mula pindah dari Pak Samingu ke sini, dari hartanya kepemilikannya Pak Samingu menjadi milik warga jemaat, itu kan sudah ceritakan. Lalu jemaatnya itu jauh-jauh nggak Pak? Domisilinya itu apakah hanya sekitar gereja ini saja? Karena zaman dulu kan transportasi itu kan belum semudah sekarang gitu. Nah, itu jauh-jauh apa memang hanya baru sekitar sini Pak? Ya, domisili ya. Mbah Setro itu Karanganoem. Kemudian Mbah Suro itu Ngawis. Ya toh? Akhirnya Karanganoem, Pak Samingu juga Karanganoem. Akhirnya Karanganoem, Ngawis itu bergabung. Setelah bergabung di sini menjadi Pantan. Gereja untuk Pantan. Selain itu wilayah pelayanan pun pada saat itu, terutama anak-anak sekolah minggu, itu di Ngawis dulu juga ada sekolah minggunya yang kebetulan Pak Wagiman itu yang pada saat itu juga mengampu. Karanganoem itu Pak Samingu bersama adiknya yang namanya Pak Satikun. Pak Satikun itu adik kandung Pak Samingu ya? Pak Samingu. Kemudian selain itu di Gunung Bang juga di sana ada wilayah pelayanan, tetapi pada saat itu wilayah pelayanannya masih sekolah minggu. Sampai dulu itu siswa sekolah minggunya itu sampai 94. Wah, banyak sekali Pak. Ya, kebetulan saya ada dokumen yang kebetulan ini dulu saya juga saya tanyakan kepada beliau ini pada saat saya menulis, itu beliau-beliaunya masih hidup dan saya bisa berkomunikasi langsung. Ya, ini ada dokumen sejarah perjalanan pertumbuhan GKJ Bejiarjo sekarang, tapi Pantan Karanganoem ya Pak. Di Wiladeg juga namanya Pantan Karanganoem, di induknya Bejiarjo namanya tetap Pantan Karanganoem. Tadi Bapak sebutkan sekolah minggu di Gunung Bang. Di sana itu setahu saya ada Pak gereja, namanya gereja baptis ya Pak. Apakah memang dulu orang-orangnya juga itu dan menjadi gereja sendiri karena itu, atau sampai sekarang Karanganoem yang di Gunung Bang itu masih berjemaat ke Karanganoem Pak? Iya, masih. Terus terang kalau dari awal tadi ya yang ditanyakan itu jemaatnya dari mana saja, itu memang Karanganoem itu bukan hanya dari warga Karanganoem sendiri yang jadi jemaatnya. Dulu ada yang dari Melian, ada yang dari Ngundang, ada yang dari Ngawis, ada yang dari Munggur pada saat berdirinya Pantan ini, ada yang dari Munggur, kemudian ada di Gunung Bang. Nah sekarang tentang Gunung Bang. Nah, Gunung Bang itu semula memang GKJ, miliknya GKJ, miliknya GKJ. Tetapi sekarang GKJ juga masih ada, warga GKJ dari Gunung Bang ada. Berjemaat di sini ya Pak? Iya, berjemaat di sini. Berjemaat di sini. Jadi tidak hanya disebutkan awal hanya Karanganoem dan Ngawis ya Pak. Ternyata banyak sekali Gunung Bang, Melian, dari mana tadi, Munggur, Gondang, banyak sekali ternyata sebarannya. Jadi domisili jemaat itu tidak hanya sekitar sini, tapi sudah menyebar jauh dan tetap bersekutu bergerejanya di sini gitu ya Pak. Iya. Nah, ini tentang sejarah pertumbuhan, domisili dan sebagainya sudah ya cukup lengkap. Lalu kita ini kan sebagai warga gereja juga tidak terlepas dari warga masyarakat Pak. Warga masyarakat. Kalau tadi Pak Samingu di awal itu adalah sebagai narasumber yang memberikan informasi bagi masyarakat pada zaman dulu, sebelum teknologi maju, alat-alat informasi sudah canggih gitu, dengan radio transistor yang ada satu-satunya mungkin gitu kan, itu menjadi sarana yang sangat potensial untuk memberikan informasi, plus kalau boleh saya sebut sebagai sarana penginjilan. Sarana penginjilan nih, kalau walaupun waktu itu nggak disebut demikian, tapi kenyataannya dengan sarana itu banyak orang yang menjadi pengikut Kristus. Betul.
peran serta masyarakat khususnya warga Jemaat Pandan Karanganom kepada lingkungan, kepada ya bangsa dan negara terutama di lingkungan wilayah. Ini kan Kecamatan Ngawis ya Pak? Karanganom itu Kecamatan Karangmojo. Oh, Kecamatan Karangmojo. Kelurahan Ngawis. Maaf, Kelurahan Ngawis. Kelurahan Ngawis. Tapi Kecamatan Karangmojo. Iya. Peran sertanya Pak warga gereja itu Pak sejauh mana nih Pak? Ya. Dari awal tadi sudah saya katakan bahwa Pak Samingu itu selain jadi guru, juga menjabat sebagai LSD pada saat itu. Berarti kan Pak Samingu ini juga memberikan teladan bagi generasi-generasi berikutnya, termasuk kakak-kakak angkatan saya. Itu pun juga banyak sekali yang peran sertanya di kelurahan dan di masyarakat sini itu boleh dikata sangat dibutuhkan gitu. Dari pemikirannya, ego dan lain sebagainya itu sangat dibutuhkan. Ternyata ya sampai sekarang walaupun tinggal beberapa yang masih ini, namun demikian masyarakat masih sangat membutuhkan tenaga dan pikiran kami orang-orang Kristen orang-orang di lingkungan Kristen, sini ya Pak. Orang-orang Kristen di sini. Ya seperti halnya mungkin bisa kita ketahui anak yang muda seperti halnya si Mas Rinda katakanlah, juga nanti kami itu ada seperti halnya Tri Rahayu, itu juga sangat muda, tapi dia juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti halnya yang nanti akan dikukuhkan besok tanggal 30 seperti halnya Mas Paulus. Ini juga generasi yang sangat potensial di masyarakat dan terlibat aktif di masyarakat. Gitu. Pikiran dan tenaganya sangat dibutuhkan. Iya kan, karena kita ketahui Pak, banyak orang Kristen, banyak pengikut Kristus itu kan anaktirikan dalam berbagai hal, tapi di sini enggak ya Pak? Sampai hari ini ya. Kalau dari sampai hari ini masih ikut terlibat dan itu tidak dicap sebagai orang-orang yang harus dihindari, harus itu enggak ya? Enggak, sini malah rukun akor ya Pak? Malah dibutuhkan gitu. Iya. Iya. Terus seperti lalu berikutnya Pak, tentang penggembalaan ini. Kan di banyak daerah juga bahwa untuk mencari dan memperoleh penghidupan yang layak itu banyakkan orang merantau setelah sekolah selesai. Kalau mau cari kerjaan ya biasanya merantau gitu ya Pak. Merantau itu di mana-mana. Ya itu biasanya merantau gitu ya. Nah, apa ya namanya ya? Apakah masih ada jalinan komunikasi, ada wadah yang misalnya orang yang rantau tapi ya komunikasinya loh Pak, komunikasi dengan orang rantau bagaimana? Oh gini, ya terus terang yang tinggal di sini tinggal yang tua-tua, tapi walaupun kelihatannya sini tinggal tua-tua, tetapi saya merasakan bahwa walaupun gereja Karanganom atau Pandan Karanganom itu kecil, tetapi saya merasakan hidup. Mengapa saya katakan hidup? Karena anak dan cucu kami yang ada di rantau itu sangat memperhatikan sekali terhadap gerejanya yang gitu. Pernah dia tempati untuk beribadah itu. Nah, seperti kemudian itu anak-anak cucu kami di sana itu berjemaat juga sangat potensi di tempatnya, di gereja-gerejanya. Nah, mengenai komunikasi memang bagus sekali. Gedung gereja ini bisa terbentuk seperti ini. Selain dari jemaat kita yang ada di sini, ambil peran serta mereka itu sangat besar. Iya. Terutama sekali misalnya pas hari besar. Misalnya Natal gitu ya. Natal, seperti Natal kemarin itu ada yang untuk mengirimkan tenaga, dana untuk membelikan sembako. Nah, selain itu juga ada yang mempersembahkan uang ini untuk pembangunan gereja apa yang akan dibangun. Nah, seperti halnya latar yang di belakang itu. Background itu juga sumbangan dari warga rantau. Warga rantau. Kemudian di parkiran di belakang
itu pokoknya gereja Karanganom mau bangun apa ya? Ini Pak Sagiman waktu itu, saya mau menyumbang ini 5 juta. Kemudian ini supaya segera diwujudkan. Tuh akhirnya selain itu dari yang lain, mereka yang lain pun juga ikut. Akhirnya terbentuk ya itu seperti parkiran di belakang. Di apa namanya, di modalin sekian rupiah, diwartakan karena komunikasi sudah baik. Oh ya, aku melu, semuanya aku ikut, semua. Jadi nggak hanya segitu, tapi mungkin berkali-kali lipat gitu ya Pak. Jadi jadi itu berarti baik ya Pak, karena banyak kasus atau banyak masalah yang dihadapi oleh gereja-gereja di kampung itu nggak bisa membangun atau nggak bisa memelihara gedungnya karena potensinya, sumber dananya terbatas. Tapi memang di Karanganom yang saya pernah tahu Pak, saya pernah kesini dulu itu masih tadi yang rumah kampung tadi Pak, di depan itu pagar hidup, pagar hidup, dan sekarang sudah jadi gereja yang megah, hampir sama dengan yang induknya yang di Bejiarjo gedenya gitu. Nah, jadi demikian Pak, saya sudah mendapat informasi yang sangat banyak tentang Pepandan Karanganom yang sekarang menjadi naungan GKJ Bejiarjo. Lalu ini kan kalau tugasnya orang tua ini kan harus memberikan saran, sembur, tutur gitu, kepada generasi muda. Kepada Bapak Sudiro nih, apa sih sebenarnya saran, terus pesan-pesan Pak Sudiro kepada generasi muda Pak, yang sebagian sudah dirantau tadi Pak, yang sebagian sudah dirantau Pak, dan anak-anak yang masih sekarang gede dan berjemaat di sini, ya pesannya apa ya? Nah. Terima kasih. Itu gini, dulu Karanganom itu memang merupakan sumber inspirasi dari daerah-daerah lain, termasuk juga itu kakek moyang kita yang mendirikan gereja ini. Nah, dengan demikian untuk generasi yang akan datang, termasuk juga nanti pasca saya mungkin, itu nanti marilah yang sudah ada ini kita tingkatkan. Yang paling penting adalah masalah iman, percaya kita kepada Tuhan. Cepat mungkin anak dan cucu kita ini tetap menjadi milik Tuhan Yesus dan bermanfaat bagi masyarakat yang akan datang. Itulah harapan yang kami sampaikan, dan itu semoga menjadi inspirasi bagi adik-adik generasi dan anak cucu. Iya. Gitu. Baik, jadi titik beratnya, titik sentralnya bukan kirim dana yang banyak, tetapi iman itu tetap bertumbuh, berkembang, apalagi tetap bertahan, menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang setia kepada Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Pak Sudiro atas obrolan kita, walaupun nggak ketawa-ketawa tapi cukup gayeng ya. Itu kan gayeng itu kan biasanya ada yang ketawa riah, tapi cukup gayeng ya. Demikian pemirsa, obrolan saya dengan Bapak Sudiro yang menceritakan panjang lebar pertumbuhan, perkembangan dari titik nol, jadi jemaat yang besar menjadi punya gedung yang sangat megah, dan tadi punya iman yang sangat kuat. Dibarengi dengan kerinduan, kecintaan, warga rantau itu tetap menjadi bagian di dalam pemeliharaan dan pertumbuhan GKJ Bejiarjo, Pandan, Karanganom di sini. Ya, demikian ini kita akhiri obrolan kita, dan selamat siang untuk kita semua. Siang.